Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang Wahyu Sabta Warsito Panca Pancataning Mulya. Menurut sebagian dari faham ajaran spiritual Buddha Jawa, Pancasila itu merupakan bagian dari Wahyu Sabta Warsito Panca Pancataning Mulya. Wahyu 7 kelompok ajaran yang masing-masing kelompok berisi 5 butir ajaran untuk mencapai kemuliaan, ketentraman, dan kesejahteraan kehidupan alam semesta hingga alam keabadian atau akhirat. Sementara itu ada tokoh spiritual lain menyebutkan Pancamukni Muni Wacana yang hanya terdiri atas 5 kelompok, bukan 7. Sabta Warsito Panca Pancataning Mulya itu terdiri atas Pancasila, Pancakarya, Pancaguna, Pancadharma, Pancajaya, Pancadaya, Panca Pamanunggal. Yang pertama, Pancasila. Pancasila merupakan butir-butir ajaran yang perlu dijadikan rujukan pembentukan sikap dasar atau akhlak manusia. Hambek manembah. Hambek manembah adalah sikap ketakwaan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk ciptaannya wajib memiliki rasa rumangsa lan pangrasa, menyadari bahwa keberadaannya di dunia ini sebagai hamba ciptaan ilahi yang mengemban tugas untuk selalu mengabdi hanya kepadanya. Dengan pengabdian yang hanya kepadanya itu, manusia wajib melaksanakan tugas amanah yang diemban, yaitu menjadi khalifah pembangun peradaban serta tatanan kehidupan di alam semesta ini, agar kehidupan umat manusia, makhluk hidup serta alam sekitarnya dapat tentram, sejahtera, damai, aman sentosa, sehingga dapat menjadi wahana mencapai kebahagiaan abadi di alam kelanggengan, yaitu alam akhirat. Kelak memayu-hayu brajaning bawana, memayu-hayu harijaning jagat raya, gayu kasampurnaning hurip ing alam langgeng. Dengan sikap ketakwaan ini, semua manusia akan merasa sama, yaitu berorientasi serta merunjukkan semua gerak langkah serta sepak terjangnya demi mencapai ridho ilahi Tuhan Yang Maha Bijaksana, hayang suksma kawe kasa. Hambeng mangeran ini mendasari pembangunan watak, perilaku, serta akhlak manusia, sedangkan akhlak manusia akan menentukan kualitas hidup dan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hambeng manunggal. Hambeng manunggal adalah sikap bersatu. Manusia yang hambeng mangerang akan menyadari bahwa manusia itu terlahir di alam dunia ini pada hakikatnya sama. Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh setiap insan itu memang merupakan tanda-tanda kebesaran Hayang Sukma Adi Lui, Tuhan Yang Maha Luhur. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk dari sikap ketakwaan seseorang adalah sikap hasrat serta kemauan kerasnya untuk bersatu. Perbedaan tingkatan sosial
tingkatan kecerdasan dan perbedaan-perbedaan lain sebenarnya bukan alat untuk saling berpecah belah, tapi malah harus dapat dipersatukan dalam komposisi kehidupan yang serasi serta bersinergi. Hanya ketakwaanlah yang mampu menjadi pendorong tumbuhnya Hambeng Manunggal ini. Karena manusia akan merasa memiliki satu tujuan hidup, satu orientasi hidup, dan satu visi di dalam kehidupannya. Di dalam salah satu ajaran spiritual, Hambeng Manunggal itu dinyatakan sebagai manunggaling kawula lan Gustine, bersatunya antara rakyat dengan pemimpin. Manunggale jagat gede lan jagat cilik, bersatunya jagat besar dengan jagat kecil. Manunggale manungso lan alame, bersatunya manusia dengan alam sekitarnya. Manunggale diri lan bebrayan, bersatunya individu dengan masyarakat luas. Manunggale sepada pada, persatuan di antara sesama, dan sebagainya. Hambeng Wulas Asih. Hambeng Wulas Asih adalah sikap kasih sayang. Manusia yang hambeng mangeran akan merasa dirinya dengan sesama manusia memiliki kesamaan hakikat di dalam hidup. Dengan kesadaran itu, setelah Hambeng Manunggal, manusia wajib memiliki rasa welas asih atau kasih sayang di antara sesamanya. Sikap kasih sayang itu akan mampu semakin mempererat persatuan dan kesatuan. Hambeng Wisata. Hambeng Wisata adalah sikap tentrem dan mantap karena ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia akan bersikap tentrem dan merasa mantap di dalam kehidupannya. Sikap ini tumbuh karena keyakinan bahwa semua kejadian ini merupakan kehendak Sang Pencipta. Hambeng Wisata bukan berarti pasrah menyerah tanpa usaha, tetapi justru karena kesadaran bahwa semua kejadian di alam semesta ini terjadi karena kehendaknya. Sedangkan Tuhan juga menghendaki manusia harus membangun tata kehidupan untuk mensejahterakan hidup alam semesta. Maka dalam rangka Hambeng Wisata itu manusia juga merasa tenteram dan mantap dalam melakukan usaha, berkarya, dan upaya di dalam membangun kesejahteraan alam semesta. Manusia akan merasa mantap dan tenteram hidup berinteraksi dengan sesamanya untuk saling membantu, bahu-membahu, saling mengingatkan, saling matsinamat di dalam kehidupan. Hambeng Makarya Jaya Sasama. Hambeng Makarya Jaya Sasama adalah sikap kemauan keras berkarya untuk mencapai kehidupan, kejayaan sesama manusia. Manusia wajib menyadari bahwa keberadaannya berasal dari asal yang sama. Oleh karena itu, manusia wajib berkarya bersama-sama menurut potensi yang ada pada dirinya masing-masing, sehingga membentuk sinergi yang luar biasa untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama. Sikap Hambeng Makarya Jaya Sasama akan membangun rasa tidak rela jika masih ada sesama manusia yang hidup kekurangan atau kesengsaraan. Pancakarya. Pancakarya merupakan butir-butir ajaran sebagai rujukan berkarya di dalam kehidupan. Karya Cipta Tata. Karya Cipta Tata adalah kemampuan berpikir secara runtut, sistematis, tidak semrawut, tidak warusu, tidak tumpang tindih. Manusia wajib mengolah kemampuan berpikir agar mampu menyelesaikan semua persoalan hidup yang dihadapinya secara sistematis dan tuntas. Setiap menghadapi permasalahan,
wajib mengetahui duduk permasalahannya secara benar, mengetahui tujuan penyelesaian masalah yang benar, beserta berbagai standar kriteria kinerja yang hendak dicapainya, mengetahui kendala-kendala yang ada, dan menyusun langkah atau strategi penyelesaian masalah yang optimal. Karyaning rasa resik. Karyaning rasa resik adalah kemampuan bertindak objektif, bersih, tanpa dipengaruhi dorongan hawa nafsu, keserakahan, ketamakan atau kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran atau budi luhur. Karyaning karsa lugu. Karyaning karsa lugu adalah kemampuan berbuat bertindak sesuai suara kesucian relung kalbu yang paling dalam, yang pada dasarnya adalah hakikat kejujuran fitrah ilahiyah, sesuai kebenaran sejati yang datang dari Tuhan yang Maha Suci, Hayang Suksma Jati Kawekasa. Karyaning jiwa merdeka. Karyaning jiwa merdeka adalah kemampuan berbuat sesuai dengan dorongan sang jiwa yang hanya menambatkan segala hasil karya, daya upaya, serta cita-cita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, terbebas dari cengkraman panca indera dan hawa nafsu keserakahan, serta ketamakan akan keduniawian. Karyaning jiwa merdeka akan mampu mengendalikan keduniaan, bukan diperbudak oleh keduniawian. Sang jiwa wis bisa murba lan merdikake sagung para boting kadonya. Karyaning sukma meneng. Karyaning sukma meneng adalah kemampuan berbuat berlandaskan kemantapan peribadatannya kepada Tuhan yang Maha Bijaksana, berlandaskan kebenaran, keadilan, kesucian, fitrah hidup. Teguh jiwa, teguh suksma, teguhing panemba. Di dalam setiap gerak langkahnya, manusia wajib merujukan hasil karya ciptanya pada kehendak Sang Pencipta yang menitipkan amanah dunia ini kepada manusia agar selalu sejahtera. Pancaguna. Pancaguna merupakan butir-butir ajaran untuk mengolah potensi kepribadian dasar manusia sebagai modal dalam mengarungi bahtera kehidupan. Guna empan sepaning daya pikir. Guna empang papaning daya pikir adalah kemampuan untuk berkonsentrasi, berpikir secara benar, efektif dan efisien. Tidak berpikir melantur, meratapi keterlanjuran, menghayal yang tidak bermanfaat, tidak suka menyia-nyiakan waktu. Guna empang papaning daya rasa. Guna empang papaning daya rasa adalah kemampuan untuk mengendalikan kalbu serta perasaan, rasa, rumangsa lan pangkerasa secara arif dan bijaksana. Guna empan papaning daya karsa. Guna empang papaning daya karsa adalah kemampuan untuk mengendalikan dan mengelola kemauan, cita-cita, niat dan harapan. Guna empam papaning daya karya. Guna empan papaning daya karya adalah kemampuan untuk berkarya, berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Guna empang papaning daya penguasa. Guna empan papaning daya penguasa adalah kemampuan untuk memanfaatkan serta mengendalikan kemampuan, kekuasaan dan kewenangan secara arif dan bijaksana, tidak menyalahgunakan kewenangan, kekuasaan serta kemampuan yang dimilikinya dimanfaatkan secara benar,
dan tepat untuk mengelola, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengawasi kehidupan alam semesta. Pancadharma. Pancadharma merupakan butir-butir ajaran rujukan, pengarahan orientasi hidup dan berkehidupan sebagai penuntun bagi manusia untuk menuntutkan visi dan misi hidupnya. Dharma marang hingkang akarya jagat. Dharma marang hingkang akarya jagat adalah melaksanakan perbuatan mulia sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban umat kepada Sang Pencipta. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu menghambakan diri kepadanya. Oleh karena itu, semua perilaku budidaya cipta, rasa, karsa dan karyanya di dunia tidak ada lain dilakukan hanya semata-mata sebagai bentuk perwujudan dari pribadi datanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mensejahterakan alam semesta, memayu hayuning harjaning bawana, memayu hayuning jagat raya. Dharma marang dirine. Dharma marang dirine adalah melaksanakan kewajiban untuk memelihara serta mengelola dirinya secara baik. Olahraga, olah cipta, olah rasa dan olah karsa. Olah karya perlu dilakukan secara baik sehingga jasmani, rohani, lahir dan batinnya. Manusia perlu menjadi kesehatan jasmaninya. Namun demikian mengasah budi melalui belajar agama, budaya, serta olah batin merupakan kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri agar dapat mencapai kesempurnaaning urip, mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dengan kesehatan jasmani, rohani, lahir dan batin tersebut, manusia dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri. Dharma marang kulawarga. Dharma marang kulawarga adalah melaksanakan kewajiban untuk memenuhi akhlak keluarga. Keluarga merupakan kelompok terkecil binaan manusia sebagai bagian dari masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan keluarga merupakan fitrah manusiawi. Kelompok ini tentunya perlu terbangun secara baik. Oleh karena itu, sebagai manusia memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas masing-masing di dalam lingkungan keluarganya secara baik, benar, dan tepat. Dharma marang beberayan. Dharma marang beberayan adalah melaksanakan kewajiban untuk turut serta membangun kehidupan masyarakat secara baik, agar dapat membangun masyarakat binaan yang tentram, damai, sejahtera, aman, sentosa. Dharma marang negara. Dharma marang negara adalah melaksanakan kewajiban untuk turut serta membangun negara sesuai peran dan kedudukannya masing-masing demi kesejahteraan, kemuliaan, ketentraman, keamanan, kesetosaan, kedaulatan, keluhuran, martabat, kejayaan, keadilan dan kemakmuran bangsa dan negara beserta seluruh lapisan rakyat dan masyarakatnya. Pancajaya. Pancajaya merupakan butir-butir ajaran sebagai rujukan penetapan standar kriteria atau tolak ukur hidup dan kehidupan manusia. Jayeng diri. Jayeng diri artinya mampu menguasai, mengendalikan serta mengelola dirinya sendiri sehingga mampu menyelesaikan semua persoalan hidup yang dihadapinya tanpa kesombongan. Ora rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa lan harumangsani, kanthi rasa rumangsa lan pangrasa. Jayeng baya. Jayeng baya artinya mampu menghadapi,
menanggulangi dan mengatasi semua bahaya, ancaman, tantangan, gangguan, serta hambatan yang dihadapinya setiap saat dengan modal kepandaian, kepiawaian, kecakapan, akal, budi, pekeri, ilmu pengetahuan, kecerdikan, siasat, kiat-kiat dan ketekunan yang dimilikinya. Dengan modal itu, seseorang diharapkan mampu mengatasi semua permasalahan dengan cara yang optimal, tanpa melalui pengorbanan, mendatangkan dampak negatif, sehingga sering disebut ngulur tanpa bala, menang tanpa ngasorake, menyerang tanpa pasukan, menang dengan tidak mengalahkan. Jayeng donya. Jayeng donya artinya mampu memenuhi kebutuhan kehidupan di dunia tanpa dikendalikan oleh dorongan nafsu keserakahan. Dengan kemampuan mengendalikan nafsu keserakahan di dalam memenuhi segala bentuk hajat serta kebutuhan hidup, maka manusia akan selalu peduli terhadap kebutuhan orang lain dengan semangat tolong-menolong serta memberikan hak-hak orang lain, termasuk fakir miskin, orang lemah yang memandang kesusahan atau papa cindraka. Jayeng bawana langgeng. Jayeng bawana langgeng artinya mampu mengalahkan semua rintangan, cobaan dan godaan di dalam kehidupan untuk mempersiapkan diri, keturunan dan generasi penerus sehingga mampu mencapai kebahagiaan hidup dan kehidupan di dunia dan akhirat. Jayeng lana. Mangwaseng hurip lahir batin kanthi langgeng. Jayeng lana artinya mampu secara konsisten menguasai serta mengendalikan diri lahir dan batin sehingga tetap berada pada hidup dan kehidupan di bawah ridho ilahi. Pancadaya. Pancadaya merupakan butir-butir ajaran sebagai rujukan sikap dan perilaku manusia sebagai insan sosial atau bagian dari warga masyarakat. Di samping itu, sementara para penghayat spiritual kebudayaan Jawa mengisyaratkan bahwa panca indera itu merupakan komponen yang mutlak sebagai syarat pembangunan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, aman, dan sentosa lahir batin. Daya kaweru luhuring sujanama. Daya kaweru luhuring sujanama artinya kekuatan ilmu pengetahuan yang mampu memberikan manfaat kepada kesejahteraan alam semesta. Daya adiling pangrasa. Daya adiling pangrasa atau tuanggana artinya kekuatan keadilan para pemimpin. Daya katemaning pangapua boga. Daya katemaning ngapua boga artinya kekuatan kejujuran para pelaku perekonomian, perdagangan, pengusaha. Daya kesetianing para punggawa lan nyaka. Daya kesetianing para punggawa lan nyaka artinya kekuatan kesetiaan para pegawai atau karyawan. Daya penembaning para kawulo. Daya penembaning para kawulo artinya kekuatan kemuliaan akhlak seluruh lapisan masyarakat, mulai rakyat kecil hingga para pemimpinnya, mulai yang lemah hingga yang kuat, mulai yang nistapa hingga yang kaya raya, mulai kopral hingga jenderal, mulai sengsarawan hingga hartawan. Panca Pamanunggal atau Panca Panunggal. Panca Pamanunggal adalah butiran-butiran ajaran rujukan kriteria sosok manusia pemersatu. Sementara tokoh penghayat spiritual Jawa menyebutkan bahwa sosok pimpinan yang adil dan akan mampu mengangkat harkat serta martabat bangsanya adalah sosok pemimpin yang di dalam jiwa dan raganya bersemayam berpaduan kelima komponen itu.
Pandhita Suci Ing Cipta Nalaya. Pandhita Suci Ing Cipta Nalaya adalah sosok insan yang memiliki sifat fitrah, yang kesucian lahir batin, kesucian fikir dan tingkah laku demi memperoleh ridho ilahi. Pamong Wasikita. Pamong Wasikita adalah sosok insan yang mampu menjadi pelayan masyarakat yang tanggap aspirasi yang dilayaninya. Pengayoman Prada berbudi bawa laksana. Pengayom Prada berbudi bawa laksana adalah sosok insan yang mampu melindungi semua yang ada di bawah tanggung jawabnya, mampu bersifat menjaga amanah dan berbuat adil berdasarkan kejujuran. Pangrasa mulia lipat wicaksana. Pangrasa mulia lipat wicaksana artinya sosok insan pemimpin yang berbudi luhur, berakhlak mulia, cakap, pandai, handal, profesional, bertanggung jawab, serta bijaksana. Pengaruh wibawa lumaku tama. Pengaruh wibawa lumaku tama artinya sosok insan pengatur, penguasa, pengelola yang berwibawa, memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, mampu mengatur bawahan dengan kewenangan yang dimilikinya, tetapi tidak sewenang-wenang, karena selalu berada di dalam koridor perilaku yang mulia atau laku utama. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu.